Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang memasuki tema awal, yaitu indahnya saling menghormati, di mana pada materi kali ini bertujuan agar peserta didik dapat membiasakan diri membaca Al-Quran dengan tartil, lalu kemudian memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surah Al-Kafirun dan mengetahui makna dari Quran surat Al-Kafirun itu sendiri. Selanjutnya dapat membaca Quran surah Al-Kafirun dengan jelas dan benar. Lalu kemudian dapat menulis Quran surah Al-Kafirun dengan benar. Lalu menyebutkan arti Quran surah Al-Kafirun dengan benar, dan yang terakhir adalah mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Kafirun. Oke, kita lanjut. Perhatikan surah Al-Kafirun berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Jadi di sini perlu ditekankan bahwasanya dalam Quran surah Al-Kafirun ini makharijul huruf yang sering kali mendapatkan masalah dalam artian penyebutannya kurang pas. Jadi ada perbedaan antara qaf dan kaf, itu benar-benar harus diperhatikan. Qul ya ayyuhal kafirun, qaf dan kaf. Lalu kemudian antara alif dan ain, la a dulu baru ain, a'budu ma ta'budun, dan begitulah seterusnya sampai dengan lakum dinukum, bukan lakum dinukum waliyadin. Oke, selanjutnya yaitu artinya. Yang pertama di situ artinya adalah katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan yang terakhir ditegaskan di sana, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi di sini dalam surah Al-Kafirun sendiri dijelaskan bahwasanya sudah ada kejelasan bahwasanya toleransi itu ada batasannya. Bagaimana kita bisa saling menghargai, menghormati, akan tetapi tidak ada toleransi dalam hal ibadah. Anak-anakku sekalian, coba kalian perhatikan, ini tempat ibadah agama apa? Ayo coba sebutkan. Kalau seandainya kalian pernah pergi ke Bali, mungkin kalian akan banyak melihat tempat ibadah seperti ini. Ayo, sudah ketemu belum? Tempat ibadah agama apa ini? Ya, betul sekali bahwasanya
kalau kita sering ke Bali, di sana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Jadi ini adalah pura, kalau bahasa sana itu merupakan tempat ibadah agama mereka, yaitu agama Hindu. Lalu kemudian jika kita bicara tentang indahnya saling menghormati, bahwasanya di situ dijelaskan tentang adanya toleransi. Nah, toleransi di sini itu apa? Toleransi antar umat beragama itu mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini, tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Jadi jangankan orang lain, keluarga sekalipun tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan agamanya orang lain. Jadi di sini cukup jelas ya anak-anakku sekalian. Nah, lalu kemudian coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Coba kalian perhatikan gambar atau tulisan yang ada di bawahnya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi kita bahwasanya di negara kita ini memiliki beragam-ragam suku agama, dimana dengan adanya semboyan ini kita semua diharapkan untuk tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Yani yang pertama, tidak memaksakan suatu kepercayaan atau agama kepada orang lain. Jadi kalau seandainya kita contohnya beragama Islam, jangan sampai memaksakan agama kita kepada teman kita yang beragama lain. Lalu yang kedua, saling menghormati satu sama lain. Kalau kita lagi berkawan atau berteman atau bermain dengan teman kita yang berbeda agama, hendaklah kita saling menghargai. Waktunya kita main ya main. Jangan sampai kita ada pertengkaran atau sampai menjelek-jelekkan karena mereka berbeda agama dengan kita. Lalu yang terakhir yaitu menghormati umat lain yang sedang beribadah. Tidak menjelek-jelekkan agama lain dan terapkan hidup saling bertoleransi. Contohnya, kalau kita lagi jalan dan kemudian ada teman kita atau sahabat kita yang lagi beribadah di tempat ibadahnya, misalnya kalau teman kita beragama Kristen di gereja, nah jangan sampai kita berteriak-teriak atau menjelek-jelekan ajaran agama mereka. Nah, tujuannya apa? Di sini manfaat saling menghargai antar pemeluk agama. Yang pertama yaitu dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Nah, jangan sampai perpecahan di antara kita itu dipicu oleh perbedaan di antara kita. Lalu yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi. Nah, kalau seandainya kita saling menghargai, saling menghormati, tidak menjelek-jelekkan agama lain, maka
maka insya Allah tali silaturahmi itu dapat terjalin dengan erat di antara kita walaupun kita berbeda keyakinan. Lalu selanjutnya terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Nah, kalau seandainya kita saling menghormati, saling menghargai, tidak menjelek-jelekan agama lain, maka insya Allah dapat tercipta yang namanya ketentraman dalam hidup kita bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah lebih mempertebal keimanan. Kenapa disebut dengan lebih mempertebal keimanan? Karena dengan adanya perbedaan bisa memupuk keyakinan kita bahwasanya inilah keyakinan yang terbaik buat kita dan keyakinan yang terbaik mungkin untuk mereka. Nah, jadi jangan sampai adanya perbedaan ini memicu konflik di antara kita, khususnya terutama di antara kita, teman-teman kita yang berlainan agama. Mungkin itu saja materi singkat dari Pak. Insya Allah di lain waktu nanti kita akan sambung lagi dengan materi-materi selanjutnya yang insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali mendapatkan manfaat dan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.